Oke teman-teman, sekarang kita masuk bagian yang kedua pada modul 4, objek-objek global Node.js. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimport modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek, maupun kelas di dalam modul tertentu. Node.js akan menyimpan ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat semua modul dengan nama myModule.js. Oke, kita buka lagi Visual Studio Code ya teman-teman. myModule.js. var global ya teman-teman, var global .a sama dengan 9. Kemudian kita deklarasikan var a sama dengan 9. Definisikan variabel di layar dalam tulisan secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. var global.a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul myModule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Pada kode di layar, a sama dengan global.a dan f sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel a dan fungsi f yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel a dan fungsi f menggunakan kode berikut. Seperti ini ya teman-teman ya. Objek konsol. Berikut kita akan pelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream std_out dan std_r. Sebagai contoh, metode konsol yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru ya. console.js. console.log dalam kurung s
Perintah di layar merupakan alias dari proses st.write dalam kurung s. Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info atau console.run dan console.error. Untuk menampilkan data objek, unsur juga menyediakan metode time dan time end untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, berikutnya kita akan belajar objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungan dari node. Sebagai contoh, proses cwd digunakan untuk mengetahui direktori aktif, proses.chdir untuk mengubah direktori aktif, proses.argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan, proses.exit untuk menghentikan program, proses.version untuk menampilkan versi Node.js, dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Oke teman-teman, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru. Contoh penerapan proses pada ADP adalah sebagai berikut. Oke, kita buat lagi file baru ya teman-teman. Jalankan kembali program menggunakan perintah berikut. Oke teman-teman,
Oke. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen akan dilewatkan variabel i, perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam Node.js, karena argumen pertama proses.argv 0 selalu menunjukkan ke program Node, dan argumen kedua proses.argv1 menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Ya, variabel file name dan variabel dir name. Mempelajari variabel name dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses argv1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi, sedangkan variabel dir name merupakan alias dari metode proses cdw yang akan menghasilkan direktori aktif. Contoh program berikut ini. Oke, kita buka kembali Visual Studio Code. Kita buat lagi file baru di dalam folder kerja yang sama ya teman-teman ya. File name underscore dir name .js. Console.log dalam kurung underscore /t Sekarang kita jalankan di terminal ya teman-teman. Nah, B kasih nama file name underscore dir. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nama filenya adalah file name underscore dir name.js. Sudah sesuai dan lokasinya ada di folder node.js ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian yang kedua pada modul 4 sudah selesai, dan sampai jumpa lagi di bagian yang ketiga pada modul 4, fungsi-fungsi global node.js. Sekian dan terima kasih.